Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, di pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, akan disampaikan materi tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan nanti ada juga semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi semangat-semangat yang bisa kalian pelajari, yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Ini masih di bab 1 PPKN kelas 7 tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Kita mulai dari penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi setelah selesai dirumuskan dalam sidang BPUPKI yang kedua, dari yang sidang BPUPKI pertama sampai kedua, setelah ditetapkan dalam Piagam Jakarta yang dibuat oleh tim panitia 9, kemudian BPUPKI dibubarkan. Jadi setelah selesai mengesahkan Piagam Jakarta, kemudian BPUPKI dibubarkan. Kemudian ada kabar juga Jepang itu kalah dari Sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Nah, ini kesempatan bangsa Indonesia untuk segera memerdekakan diri. Jadi ketika Jepang kalah, kesempatan ini buat bangsa Indonesia. Kemudian untuk mempersiapkan kemerdekaan itu dibentuklah PPKI yang dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian BPUPKI ini anggotanya ada 21 orang, lebih sedikit daripada BPUPKI. Jumlah anggotanya awal dibentuk itu 21 orang. Kemudian menjadi 27 orang setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, yang tepatnya itu tanggal 14 Agustus 1945. Ini kan Jepang kalah setelah adanya bom di mana itu, Nagasaki dan Hiroshima. Nah, dalam pembentukan PPKI ini, beberapa tokoh nasional, ada Insinyur Soekarno, ada Muhammad Hatta, sama Rajiman Weddiodiningrat, itu menemui Jenderal Besar Terauchi di Saigon, Jepang, untuk membahas ini pembentukan PPKI pada tanggal 8 Agustus tepatnya ya. Nah, di situ ditunjuklah Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI dan wakil ketuanya yaitu Muhammad Hatta. Jadi jangan sampai kebolak-balik. Kalau ketua BPUPKI itu Rajiman Weddiodiningrat, kalau ketua PPKI itu Insinyur Soekarno dan diwakili oleh Muhammad Hatta. Setelah Jepang kalah dari Sekutu tanggal 14 Agustus itu, kan para pendiri bangsa itu pengen sesegera mungkin memerdekakan Republik Indonesia, sampai ada kejadian peristiwa Rengas Dengklok itu ya, ada perbedaan pendapat golongan muda dan golongan tua. Dan pada akhirnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya dibacakan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai tanda kemerdekaan Republik Indonesia. Ini awal penetapan Pancasila sebagai dasar negara, diawali dengan pembentukan PPKI. Kemudian setelah PPKI dibentuk, PPKI juga mengadakan sidang PPKI seperti halnya BPUPKI. Sidang PPKI ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah pembacaan teks proklamasi atau Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari sidang ini menghasilkan beberapa hal. Yang pertama, menetapkan UUD 1945. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Tentunya ini presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ya. Dan yang ketiga, membuat KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, di sini
Di dalam pembukaan UUD 45 yang sudah disahkan dalam sidang PPKI ini, terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara yang sering kalian dengarkan waktu upacara. Itu ada pembukaan UUD 1945. Nah, disinilah di sidang PPKI inilah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dan nanti kan UUD 45 ini mengalami beberapa perubahan atau istilahnya itu amandemen. Nanti pasti kan akan mempelajarinya nanti. Amandemen UUD 1945 itu sampai 4 kali. Tapi pembukaan UUD 1945 ini tidak boleh dirubah karena dia mengandung Pancasila sebagai dasar negara. Jadi nanti UUD 45 itu mengalami perubahan, tapi pembukaannya ini tidak boleh dirubah karena mengandung, sekali lagi, mengandung Pancasila, sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya di alinea ke-4. Jadi itu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian di subbab yang ketiga, yaitu tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ini nanti yang bisa kalian ambil, bisa kalian pelajari dari para pendiri negara. Yang pertama itu tentang nilai semangatnya, nilai semangat para pendiri negara. Jadi dulu itu para pendiri negara itu contoh yang baik buat kalian untuk memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan. Dulu kan perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka, sejajar dengan negara-negara lain di dunia, gitu ya. Sampai Indonesia berhasil merdeka, sampai Indonesia diakui keberadaannya oleh negara-negara lain. Itu salah satu semangat pendiri negara. Kemudian semangat kebangsaan seperti ini itu disebut juga dengan nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme itu kurang lebih adalah yang menganggap bahwa kesetiaan kita, kemudian pengorbanan kita itu diserahkan kepada bangsa dan negara. Itu untuk nasionalisme. Kalau patriotisme itu seperti cinta tanah air, itu patriotisme. Tapi di nasionalisme itu ada dua hal ya. Nasionalisme, anggap aja nasionalisme positif dan nasionalisme negatif. Kalau nasionalisme positif itu kita setia terhadap negara kita, kita berkorban terhadap bangsa kita dengan tidak menjelek-jelekkan bangsa lain. Ya, itu nasionalisme yang positif. Jadi kita berkorban untuk bangsa kita tapi tidak menjelekkan bangsa lain atau negara lain. Nah, kebalikannya, nasionalisme negatif itu nasionalisme yang sangat mencintai, sangat berkorban untuk bangsa dan negara sendiri, tapi menganggap rendah bangsa atau negara lain. Contohnya itu Jerman waktu zamannya Nazi. Nazi itu Perang Dunia Pertama kalau nggak salah. Itu ada siapa itu namanya, Adolf Hitler. Itu ya, itu salah satu bentuk nasionalisme yang negatif atau istilahnya itu Calvinisme. Jadi nggak boleh ya. Jadi nasionalisme harus nasionalisme yang positif. Kemudian ada juga patriotisme tadi, cinta tanah air. Jadi para pendiri negara itu dia punya semangat nasionalisme, punya jiwa patriotisme. Dan dulu waktu berjuang itu ada istilah semangat 45 gitu ya, jiwa dan semangat 45. Nah, hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45 ini yang bisa kalian petik, yang bisa kalian pelajari. Satu, ini istilahnya pro patria dan primus patrialis, mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Nah, ini yang harus kalian terapkan. Kalian cinta terhadap bangsa Indonesia dan mendahulukan kepentingan tanah air, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
Yang kedua, solidaritas dan kesetiakawanan. Ini dulu waktu para pendiri negara, mulai dari zaman waktu perang, waktu perumusan dasar negara, itu jiwa solidaritas dan kesetiakawanannya itu luar biasa. Ini juga harus kalian contoh. Kemudian toleransi dan tenggang rasa. Nah, ini salah satu unsur penting tercapainya kemerdekaan Republik Indonesia, adanya sikap toleransi dan tenggang rasa. Kenapa? Karena kan bangsa Indonesia itu berbeda-beda, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Bayangkan aja, kalau sikap toleransi ini nggak ada, nanti daerah misal suku Jawa sama suku Batak, dia nggak sama-sama, nggak sejalan untuk memperjuangkan negara Indonesia untuk merdeka, kan susah nanti. Jadi sikap toleransi ini salah satu sikap penting yang dimiliki oleh para pendiri negara untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya sikap tenggang rasa. Dan yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jadi mereka berjuang itu tanpa pamrih ya. Dia mau mengharap imbalan apa? Dia nggak mengharap imbalan apa-apa. Dia hanya ingin, dia di sini maksudnya para pahlawan dulu ya. Para pahlawan hanya mengharapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Nggak mengharapkan imbalan, dapat uang atau dapat barang-barang, itu enggak. Mereka semua hanya berharap kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya bertanggung jawab atas semua perjuangan-perjuangan beliau. Dan yang terakhir, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Ini kalimat ini yang terakhir ini, tidak mengandung balas dendam. Jadi mereka berjuang seperti tadi, seperti poin 4, tanpa pamrih. Di sini juga tidak balas dendam. Jadi intinya hanya satu, pengennya itu kemerdekaan Republik Indonesia. Nggak ada pengen membalas untuk kemudian hari membalas menjajah bangsa lain, gitu nggak ada. Itu bukan semangat pendiri negara, gitu ya. Jadi semangatnya hanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Cukup sampai di situ. Tidak pengen balas dendam untuk membalaskan misal orang tuanya yang jadi korban misal kerja rodi atau kerja romusa, itu nggak ada sikap-sikap seperti itu. Jadi tujuannya satu, memerdekakan Republik Indonesia. Itu yang pertama tentang nilai semangat pendiri negara. Kemudian yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini ya, jadi sikap perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama ini, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Ini ya tadi, nasionalisme, persatuan, dan kesatuan. Kenapa? Karena tadi bangsa Indonesia itu banyak sukunya, banyak agamanya, banyak rasnya juga. Jadi harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ini juga nggak kalah penting komitmen ini. Ketika kita memiliki bangsa Indonesia dan bangsa kita dirusak, bangsa kita disakiti oleh bangsa lain, tentu kita akan memberontak. Nah, makanya adanya komitmen rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Kemudian selalu bersemangat dalam berjuang. Ini berjuangnya harus selalu bersemangat ya. Kalian sekarang kan berjuang melawan pandemi. Melawan pandemi. Kalian juga harus bersemangat. Semangatnya gimana? Selalu taati protokol kesehatan. Kalian juga berjuangnya kan sekolah dalam dunia pendidikan. Kalian juga harus bersemangat. Kalau ada tugas ya semangat dikerjakan. Kalau pelajaran, walaupun ini masih daring, tetap semangat mengikuti pelajaran. Gitu ya. Kemudian yang keempat, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu
Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kalian juga harus aktif nih untuk mencapai ini. Merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil, makmur. Jadi jangan membuat atau bersikap yang mengakibatkan bangsa Indonesia itu nggak bisa bersatu lagi. Contohnya, tidak usah memprovokasi ketika ada teman atau ketika ada tetangga yang berbeda dengan kita. Berbeda di sini maksudnya berbeda agama atau berbeda suku atau berbeda ras gitu ya. Kita semua sama, bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, melakukan pengorbanan pribadi. Ini pasti ya, dulu waktu para pendiri negara, para pahlawan berjuang itu pasti melakukan pengorbanan pribadi. Pengorbanan waktu, jelas. Pengorbanan tenaga, jelas itu pasti dilakukan oleh para pendiri negara. Kalau sekarang pengorbanan kalian apa? Contoh yang bisa kalian terapkan, karena ini masih pandemi, pengorbanan kalian nggak usah keluar-keluar dulu. Nggak usah main-main dulu sama temennya, jalan-jalan nggak jelas gitu ya. Itu juga salah satu bentuk pengorbanan kalian agar pandemi ini segera selesai, agar bisa sekolah lagi di sekolahan, kan lebih enak gitu ya. Jadi itu materi PPKN bab 1 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.